Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Nursfira. Nama saya Fira Fatmasari Anggriani. Saya owner di Pijat Bayi dan Anak Aura Ambarawa. Tepatnya di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dulu saya pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang mengambil jurusan S1 Keperawatan di Unimus, lalu melanjutkan 2011 itu profesi nurse di Universitas Muhammadiyah Semarang. Sekarang saya sebagai owner di Pijat Bayi dan Anak Aura Ambarawa. Di sini kami melayani pijat bayi dan anak, juga insya Allah kedepannya doakan ada baby spa-nya. Lalu kita ada pelayanan untuk pijat ibu hamil, untuk pijat ibu nifas, perawatan bayi baru lahir, mulai dari memandikan, merawat tali pusat, lalu dan buat ibunya juga ada pijat nifas, lalu ada memasang bengkung untuk ibu yang setelah melahirkan. Biasanya kan biar perutnya nggak mengendur, itu kita pasang bengkung. Juga mandi uap rempah, terus mandi rempah, lalu airnya itu bisa buat mandi rempah. Pijat laktasi biar ASI untuk ibu menyusuinya lancar. Monggo buat ibu-ibu yang mau mijitin putra-putrinya di Pijat Bayi Aura Ambarawa, kami melayani dengan sepenuh cinta ya ibu-ibu ya, juga dengan sepenuh hati juga. Di sini pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang pijat bayi. Pijat bayi definisinya adalah sentuhan alamiah yang kita berikan kepada bayi agar menstimulasi tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Mekanismenya pijat bayi itu bisa meningkatkan produksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon yang bila dikeluarkan oleh tubuh maka akan menjadi relaksasi. Tubuh akan menjadi rileks. Seperti manfaatnya juga salah satunya setelah dipijat bayi menjadi rileks. Jadi tidak rewel lagi. Jadi ibu-ibu bisa dengan tenang merawat putra-putrinya. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas nervus vagus. Nervus vagus itu ada di tenggorokan ya bunda-bunda. Jadi kalau setelah dipijat itu biasanya bayi-bayinya itu menjadi lapar, lebih lapar, sehingga ketika itu ASI nyedotnya jadi banyak gitu, terus nanti kan produksi ASI-nya juga meningkat. Nah itu jadi bisa menambah berat badan bayi juga, yaitu salah juga mengurangi hormon stres. Produksi serotonin meningkat dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bayi itu tidak mudah terserang penyakit. Manfaatnya yang keempat adalah mengubah gelombang otak sehingga nanti putra-putri bapak ibu menjadi lebih cerdas kalau setelah dipijat bayi. Dan utamanya adalah peredaran darah bayi menjadi lancar. Gangguan pencernaan. Kadang-kadang itu kalau bayi-bayi yang dipijat itu kan kembung perutnya. Lah dengan pijat bayi itu udara yang di dalam perut itu bisa keluar. Jadi kan nanti tidak kembung lagi. Biasanya itu kan membuat bayi kolik jadi rewel gitu. Kalau malam nggak bisa tidur-tidur, itu bundanya udah capek.
nggak bisa tidur, anaknya nggak tidur, bundanya udah capek seharian ngurusi bayinya. Lah itu kalau setelah dipijat nanti biasanya tidurnya jadi tenang. Lah itu nanti bisa mengurangi tingkat stresnya ibu-ibu juga. Bayi-bayinya biasanya kalau habis dipijat itu lebih tenang dan juga meningkatkan kenyamanan. Biasanya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemijatan ya bunda-bunda, biasanya saya tanyakan dulu, apakah alergi dengan minyak baby oil misalnya. Kadang itu ada dulu bayi yang alergi dengan baby oil, bisa pakai minyak yang lain, misalnya minyak zaitun atau minyak kayu putih. Atau kalau kayu putih terlalu panas ya bunda-bunda kalau dipakai untuk memijat bayi, biasanya pakai minyak itu minyak telon lah. Itu aja. Kadang ada yang alergi dengan merek ini, merek A alergi terus harus pakai B gitu. Disesuaikan dengan kesensitifan bayi bunda-bunda semua. Hal yang harus diperhatikan yaitu bayi tidak panas atau sakit, karena biasanya kalau setelah dipijat itu kan meningkatkan suhu tubuh, jadi peredaran darahnya jadi lancar, lalu suhu tubuhnya meningkat. Lah takutnya kalau udah panas terus dipijat, lah takutnya itu kejang itu loh bunda. Tapi kalau tidak ada riwayat kejang ya harus diperhatikan juga sih. Kadang ada juga sih bayi yang itu rewel, terus kalau kecapean itu jadi anget lah. Itu juga biasanya juga badannya jadi keras gitu. Itu juga harus diperhatikan juga. Lalu bayi itu harus sudah puput pusar. Jadi kalau misalnya kita mau memijat area perut kan, kalau belum puput pusarnya itu kan kasihan ya bunda-bunda, kalau mau ditengkurapkan itu loh kan mengganjel gitu ya. Jadi kalau pijat bayi itu emang harus dilakukan setelah puput pusar. Lalu tidak boleh dilakukan setelah imunisasi atau sebelum imunisasi. Itu biasanya itu pada pijat itu bayinya itu, biar nanti kalau udah diimunisasi kan nggak rewel bayinya itu biasanya ya. Kalau setelah imunisasi itu kan biasanya ada efek sampingnya ya. Imunisasi itu panas lah, itu kan kontraindikasinya pijat bayi. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan lagi yaitu tidak boleh setelah makan langsung dipijat. Biasanya diberi jeda waktu dulu 15 atau 30 menit. Tidak boleh dilakukan saat bayi dalam keadaan lelah atau mengantuk. Biasanya kalau lelah atau mengantuk itu jadi bayinya itu males gitu, maksudnya rewel. Kalau dipijat itu biasanya nangis lah. Kita kan memberikan kenyamanan ke bayi, jadi kalau ngantuk itu sebaiknya jangan dipijat dulu, tunggu dia bangun tidur lah. Itu kalau bangun tidur itu biasanya itu bayi itu rileks. Nah itu tidak boleh memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. Jadi itu kalau misalnya bayinya itu nggak mau posisi tidur, biasanya kalau udah 4 bulan lah, 4 bulan ke atas itu kalau suruh tiduran itu susah ya. Lah itu kita tidak boleh memaksakan posisi tertentu ya, pola-polanya bayi lah. Pokoknya dia jangan menangis, tenang. Tidak boleh dilakukan pemijatan saat bayi kondisi lapar atau rewel. Nanti soalnya kalau itu tambah nangis, tambah rewelnya. Gitu. Persiapan pijat bayi yaitu waktu yang tepat, ruangan untuk memijat bayi, jangan terlalu banyak angin.
yang tenang, lalu persiapan alat yang empuk, handuk, minyak untuk memijat. Yang perlu diperhatikan selama pijat bayi untuk bunda-bunda yang melakukan pijat bayi di rumah, misalnya kalau nggak ada waktu ke baby spa atau klinik pijat bayi seperti itu, kukunya itu tidak boleh panjang, lalu harus dipotong kuku dulu. Terus ini nggak boleh pakai perhiasan. Sebelum kita memijat itu cuci tangan terlebih dahulu. Memandang mata bayi disertai dengan kasih sayang, meminta izin bayi atau memutar lagu yang disenangi. Nah, seperti itu bunda-bunda. Ya, pengertian dari pijat bayi sama manfaat pijat bayi dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika memijat bayi dan alat-alat yang dipersiapkan. Sementara pada kesempatan kali ini itu saja yang akan saya sampaikan. Besok akan saya sambung lagi dengan itu senam untuk bayi. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.